Shalom, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Diskusi. Video kali ini kita akan membandingkan perubahan antara Alkitab dan Al-Quran seperti apa yang telah dipraming umat muslim seperti Donditan. Sebelum kita mendengarkan pramingnya Donditan dan kawan-kawannya, saya ingin mengajak teman-teman semua mendengarkan khotbah Pendeta Mel Atok dulu, supaya nanti nyambung tentang praming si Donditan. Sikap kita kepada firman sesungguhnya adalah sikap kita kepada Tuhan. Ini bukan Allah, ini buku. Tapi di dalamnya isi hatinya semua. Makanya saya paling marah kalau ada anak-anak setan korek-korek ini Alkitab lalu mereka tafsir sembarang. Karena prinsip anak Tuhan yang mengasihi Tuhan adalah aku mengasihi, aku menyukai apa yang Tuhan sukai, aku membenci apa yang Tuhan benci. Jangan menyukai apa yang Tuhan benci, apalagi membenci apa yang Tuhan sukai. Makanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab kutip kitab suci kami, saya pasang label anak setan dan mereka kaget. Ya, kau bilang kami kafir boleh. Kami bilang kau anak setan, kau pikir saya ini bodoh. Pendeta Son Balaja ini jemaat di sini penasihat hukum terlalu banyak saya. Orang-orang yang sayang kami dan mengerti hukum. Bapak hati-hati. Sepanjang ada ini Alkitab diakui di negara ini loh. Ini bukan Alkitab omong kosong. Secara hukum legal ini jelas. Saya tidak omong sembarang. Kau berani ganggu gue, saya kasih tahu. Kau cocok dipasang label apa? Yang suka rubah tafsiran firman Allah. Apalagi doktrin-doktrin mendasar orang Kristen. Kau setan punya anak. Arah pikirnya, cara tafsirnya mirip seperti setan tipu Hawa. Rubah firman, Hawa tumbang. Datang coba Yesus di padang gurun, kutip firman, salah tafsir. Yesus tegur, kau mencobai aku. Saya hantam semua itu di video. Mereka suruh minta maaf. Minta maaf apa? Ini ada di Alkitab, lu enak. Kecuali saya penistaan agama, saya omong agama kau. Di gereja ini kami larang omong agama orang di sini. Habis ini coba-coba omong kami punya. Kalau hanya baca biasa, terima kasih. Kalau hanya tafsir benar, kami juga minta terima kasih. Tafsir salah, penistaan. Ahok masuk penjara, hanya kutip satu ayat, salah tafsir loh. Kalian kutip berayat-ayat, betapa kalian meremehkan kami, mentang-mentang kami minoritas. Mari kita saksikan video Donditan ketika Pendeta Mel Atok dalam khotbahnya mengatakan, orang-orang yang tidak bertanggung jawab merubah menafsirkan kitab suci kami, saya memasang label anak setan. Tetapi video ini Donditan merasa tersinggung ketika dia mendengar perkataan Donditan anak setan sehingga Donditan menanggapi video Pendeta Mel Atok. Dan Donditan membuat framing tentang mengenai perubahan terjemahan Alkitab. Begini videonya. Nah ini. Oh, kedua Bible ini, terjemahan baru 1 diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat. Imamat 11 ayat 7. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Atas. Babi juga najis bagimu karena babi memang berkuku belah, kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak. Apa bedanya? Tahu bedanya? Udah lihat? Iya. Yang satu babi hutan, yang ini babi. Iya. Yang di bawah haram, yang di atas najis. Iya. Menurut kata Pak Pendeta yang tadi yang terhormat, yang merubah itu Setan. Jadi ini yang merubah siapa? Nggak tahu, walau alam. Yang merubah siapa? Ya, netizennya. Nah, berarti bukan Kodonditan, ya kan? Bukan. Kan saya cuma nunjukin. Ini yang merubah siapa? Pendeta Mel Atok tidak salah mengatakan bahwa Donditan anak setan yang suka merubah-rubah ayat Alkitab dengan sesuka hatinya untuk memualafkan orang Kristen yang awam. Karena kerjaan Donditan selalu memutar-balikan ayat Alkitab untuk menyesatkan orang. Demikian dengan Islam yang lain yang suka membahas ayat Alkitab, mereka sangat suka memutar-balikan. Menafsirkan ayat Alkitab dengan sesuka hatinya untuk membenarkan Al-Qurannya supaya orang awam tersesat. Tetapi mereka tidak pernah dianggap menista agama, melainkan dilindungi pihak hukum. Poinnya di sini saya ingin menanggapi tentang Donditan mengutip ayat Alkitab Imamat 11 ayat 7 mengenai perubahan terjemahan, dan saya juga akan menampilkan video sesuai perubahan dalam Al-Quran. Berikut videonya. Nah, sesuai dengan judul, pada video ini, kita akan membahas perubahan makna Al-Quran Surah 19 ayat 71, yang dilakukan oleh LPMQ,
atau Lajnah Pentasyihan Mushaf Al-Quran, yang merupakan badan litbang dan diklat Kementerian Dalam Negeri. Perubahan ini bisa kita lihat di dalam situs quran.kemenag.go.id, copyright tahun 2022. Saya tidak tahu kapan tanggal tepatnya perubahan ini. Tetapi setahu saya, tahun lalu situs Kemenag masih menulis arti Al-Quran Surah 19 ayat 71, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Di dalam versi barunya, ditulis, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya dalam kurung sirat di atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Satu hal mendasar yang berubah di sini adalah kata wariduha di dalam teks aslinya, dulu diterjemahkan mendatanginya dalam kurung neraka, sekarang menjadi melewatinya dalam kurung sirat di atas neraka. Menurut KBBI, sirat artinya simpul tali yang membentuk mata jala, atau celah atau sela antara gigi, dan sebagainya, atau jembatan, atau cawat yang dikenakan oleh lelaki Dayak Iban. Sepertinya, sirat yang dimaksud oleh LPMK adalah jembatan. Jadi, mendatangi neraka berubah menjadi melewati jembatan di atas neraka. Nah, sayangnya saya tidak punya screenshot terjemahan lama dari situs quran.kemenag.go.id. Tetapi, saya masih bisa mendapatkan screenshot beberapa sumber lain yang masih menggunakan terjemahan lama. Yang pertama, dari situs alquranstripindonesia.com. Di situ masih tertulis, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Yang kedua, dari situs tafsirq.com. Di situ tertulis, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Yang ketiga, dari aplikasi Android Al-Quran Indonesia. Di situ tertulis, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Nah, kenapa saya bahas hal ini? Padahal saya bukan Muslim. Lagi pula, ayat ini tidak ada hubungannya dengan saya. Yang ditetapkan untuk mendatangi neraka, atau melintasi jembatan di atas neraka, adalah Muslim. Bukan saya. Yang pertama, adalah karena di dalam beberapa video saya sebelumnya, saya menggunakan terjemahan dari situs quran.kemenag.go.id. Saya tidak mungkin mengubah isi video-video itu. Jadi, saya perlu memberitahukan hal ini sebagai klarifikasi, supaya saya tidak dituduh sembarangan menerjemahkan Al-Quran sendiri. Yang kedua, adalah perbedaan makna antara mendatangi neraka dengan melewati jembatan di atas neraka, sangat signifikan. Arti mendatangi neraka adalah selamat datang ke neraka. Jadi, artinya, ya, masuk neraka. Sedangkan, melewati jembatan di atas neraka, artinya, lebih condong ke hanya melintas aja dari atas, tidak masuk. Yang ketiga, adalah pada video-video sebelumnya, saya memberitahukan bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Muslim. Yang disuruh baca dan hafal Al-Quran adalah Muslim. Jadi, kamu yang dimaksud di situ, hanya Muslim. Hanya Muslim yang dipastikan untuk datang ke neraka oleh Tuhannya sendiri. Nah, sebentar tadi kita telah mendengarkan video dari Tanpa Ragi mengenai perubahan Al-Quran sangat jauh dari perubahan ayat terjemahan Alkitab yang dibawakan Donditan. Kalau orang waras akan mengerti tentang perubahan kosakata zaman modern sekarang ini, di dalam Alkitab Imamat 11 ayat 7 antara najis dan haram itu masih mendekati suatu persamaan kosakata tertentu. Siapa lebih parah perubahan dalam Alkitab atau Al-Quran? Sementara Al-Quran katanya firman yang diwahyukan Allah kepada Muhammad, kok bisa arti maknanya dirubah? Mendatangi neraka diubah menjadi melewati. Beda dengan Alkitab itu hanya terjemahan tetapi teks originalnya tetap asli, tidak pernah berubah satu kata pun. Hanya Islam saja yang selalu berkoar-koar. Kita tahu bahwa Alkitab adalah bahasa yang diterjemahkan dari teks asli ke dalam bahasa Indonesia, supaya mudah dimengerti, tetapi di kitab teks aslinya tidak pernah berubah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton channel Ruang Diskusi. Tuhan Yesus memberkati.